Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabarnya di Pak Dewan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan. Amin. Oke, kali ini kita lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul A Love Story Assassin yang dirilis pada tahun 2024. Oke, biar gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu malam, bertemulah dua orang pendekar. Mereka yang telah saling kenal kemudian saling mengacungkan pedang. Dan langsung saja, sebelum kejadian itu, ada seorang yang tengah dikejar-kejar oleh seorang assassin. Tak berapa lama, assassin itu ternyata seorang wanita yang langsung menghabisi orang tersebut. Setelah menghabisi orang itu, si assassin kemudian lari. Namun, dia akan diserang oleh puluhan tangan yang keluar dari tanah. Tapi dengan jurus muter-muter yang dia miliki, si assassin dengan mudah mengalahkan tangan-tangan itu. Namun setelah itu, dia dihadang oleh orang kekar berewok yang ternyata tubuhnya sangat keras, sehingga pedang pun tak dapat menggoresnya. Si assassin lalu menjurus dengan tendangan maut yang membuat si kekar kabur. Kemudian, si kekar dikejar si wanita sampai seseorang menghentikan si kekar dan mengingatkan si wanita yang ternyata bernama Yin Yang bahwa dia dalam pengaruh ilusi. Ternyata si kekar berubah menjadi pria berkuncir yang bernama Jing Jing. Dia adalah seorang penyihir yang dahulu berjanji mundur dari dunia persilatan. Setelah itu, Jing Jing pun kabur dan berjanji akan kembali untuk membalas dendam. Dan inilah A Love Story of Assassin. Yin Yang dan wanita yang selalu bersamanya adalah sahabat sejak muda dulu. Ceritanya, Yin Yang menyelamatkan nyawa wanita itu dan lalu meminum ulat kembar yang diminum masing-masing dari mereka sebagai tanda mereka sehidup semati. Ulat-ulat itu salah satunya tak boleh mati. Jika itu terjadi, maka ulat satunya akan sangat beracun dan bisa menghabisi orang yang meminumnya. Kedua wanita ini tergabung dalam satu perguruan bernama Buyin. Yin Yang dan satunya lagi bernama Rouji cerita kepada master perguruan jika mereka bertemu Jing Jing dalam tugasnya. Meskipun master dahulu telah melenyapkan ilmu Jing Jing, namun mereka tak berani menghabisinya karena mereka takut saat masuk ke dalam alam ilusi Jing Jing. Master perguruan Wuyin lalu memberi hukuman kepada Rouji karena tak menghabisi Jing Jing. Namun kemudian Yin mencoba menyelamatkan Rouji. Yin tanya kepada master mengapa master masih tak menganggap Rouji sebagai anggota perguruan. Dan juga master tak memberikan segel Wuyin kepada Rouji. Master bilang jika semua tugas yang diberikan untuk Rouji tidak bisa dia selesaikan sendiri. Malahan Yin yang menyelesaikannya. Namun Yin Yang memohon kesempatan sekali lagi agar Rouji bisa menjadi murid Wuyin. Master lalu memberi satu tugas untuk menghabisi seseorang. Jika berhasil, maka Rouji bisa jadi murid master. Tapi kali ini berbeda. Rouji harus pergi sendiri tanpa bantuan Yin Yang. Tapi Yin Yang ngeyel membantu Rouji dan siap menerima hukuman dari master sebelum bertugas nanti. Sesampainya di sebuah tempat bernama Lembah Orang Jahat, mereka berdua istirahat di warung dan pesan mie ayam. Tapi beberapa saat kemudian datanglah seseorang yang tampan dengan kelompoknya. Melihat itu, Yin Yang jadi gugup dan lalu pergi. Tapi dia kemudian dihentikan oleh yang punya warung karena bayarnya kurang. Kemudian ada om-om menggoda mereka berdua yang lalu dihentikan oleh Babang tampan tadi, yang ternyata dari dinas pengadilan. Babang tampan dan para petugas lalu menghentikan targetnya di lembah penjahat, di mana para penjahat juga menahan Yin Yang dan Rouji, yang membuat mereka juga akhirnya bertarung.
Setelah beberapa lama, Yin Yang dan Babang Tampan tak sengaja bersenggolan dan saling menatap. Mereka pun lanjut bertarung sampai para penjahat habis oleh pedang mereka. Alhamdulillah setelah itu, Babang Tampan berterima kasih kepada Yin Yang karena telah membantunya menghabisi para penjahat. Kedua wanita itu pun lanjut OTW menuju kota Chang'an. Kota Chang'an merupakan kota yang ramai dan penuh dengan hiburan. Di sana, Yin Yang dan Rouji tak sengaja melihat Babang Tampan kemarin tengah lewat di depan mereka. Ternyata kantor Babang Tampan ada di dekat situ. Babang Tampan ini tengah menangani kasus dari seseorang bernama Luren, yang mana Luren meminta bantuan ke dinas pengadilan untuk mengamankan dirinya. Menurut Babang Tampan, Luren ini berkaitan dengan sebuah tragedi pembunuhan 18 tahun silam. Dia lalu menemui Luren yang sedang makan enak di dalam penjara. Di sana, Babang Tampan heran, mengapa Lu harus berakhir di tempat tersebut? Padahal dulu, keluarga Lu, Liu, dan Zhang adalah keluarga terpandang. Tiba-tiba, Babang Tampan menuduh Lu jika dialah yang menghabisi keluarga Zhang 18 tahun silam. Hal itu berdasarkan pengamatan Babang Tampan, yang mana di saat hal itu terjadi, Lu mengungsikan keluarganya dari kota Chang'an. Tapi Lu tak menjawab, dan malah menanyai si Babang apa hubungannya dia dengan keluarga Zhang. Di sisi lain, dua manis Yin Yang dan Rouji sedang nyemil malam sambil membuka surat tugas yang mana tujuan mereka selanjutnya adalah pengadilan. Dan orang yang menjadi sasaran adalah Luren. Sementara itu, di kediaman Liu, ajudannya tanya-tanya mengenai Luren yang menurut Liu hidupnya susah banget akhir-akhir ini. Tanpa mereka ketahui, Babang Tampan sedang memata-matai mereka karena ingin tahu siapa orang yang ingin menghabisi Luren, sehingga dia sembunyi di kantor pengadilan. Pagi harinya, Rouji membuka usaha di kota Chang'an sebagai peramal dadakan. Dia sukses meramal banyak orang, namun kali ini dia memfitnah orang dengan ramalannya, sehingga harus ditangkap oleh petugas pengadilan. Dengan cara itulah, dua manis ini bisa masuk untuk mencari Luren. Namun, secara tak sengaja, ini yang ketemu lagi dengan Babang Tampan. Babang Tampan tanya ke anak buahnya, kenapa dua manis ini masuk ke pengadilan? Kata anak buahnya, dua manis masuk karena mengalami cekcok di pasar. Mereka pun akhirnya dibawa ke sel khusus yang terpisah. Kemudian saat tengah malam, Rouji memanggil Yin Yang untuk segera beraksi. Yin Yang lalu mengganti baju dan langsung gercep untuk menemukan targetnya. Sementara itu, Luren sang target tengah diinterogasi ganas oleh Babang Tampan. Yin lalu mengalihkan perhatian agar Tampan keluar dan langsung saja dalam pelarian, Yin Yang juga berpapasan dengan Tampan dan dia pun kabur. Karena curiga dengan Yin, Babang Tampan lalu mendatangi penjara Yin dan kemudian membuka selimut untuk mencarinya. Tapi kemudian Babang Tampan melepaskan Yin Yang dan Rouji karena dia tak punya bukti kejahatan mereka. Meskipun Babang curiga dengan Yin. Di keesokan hari, di hari Sabtu, Babang Tampan bersama ajudannya membuntuti Yin Yang dan Rouji untuk menyelidikinya. Tapi sialnya, mereka ketahuan dan pura-pura beli barang, yang mana mereka berhenti di toko pakaian dalam cewek. Mereka pun langsung dijerat oleh selendang Yin Yang, sehingga tak bisa kabur. Setelah itu, mereka berdua pun masih mengikuti Yin Yang dan Rouji saat tengah berada di warung. Meskipun sudah berusaha tak ketahuan, tetap saja Yin mengetahui jika dia dibuntuti. Kemudian mereka pun lanjut jalan-jalan di hiruk pikuk kota Chang'an. Lalu Yin Yang menemui Babang Tampan yang seharian mengikutinya. Dia bilang kalau selama dia bertemu dengannya, si Babang Tampan tak pernah tersenyum sekalipun. Sambil malu-malu dengan wajah datarnya, Babang Tampan lalu OTW cabut dari hadapan Yin Yang. Setelah mereka berpisah, Yin Yang masuk ke dalam pos kantor pengadilan untuk menyelidiki sesuatu. Tapi tiba-tiba dengan terpaksa, Yin akhirnya bertaruh dengan Babang Tampan yang saat itu ada di dalam sana. Yin menjelaskan kepada Tampan jika dia hanya memeriksa keadaan. Tapi ternyata keluarga Luren yang ada di sana sudah tiada semua. Tak berapa lama, Rouji menembakkan mercon di hadapan Babang Tampan untuk membuat celah agar Yin bisa kabur. Namun, Babang Tampan tak mengejarnya karena dia yakin kalau Yin bukanlah pelakunya. Di dalam penginapan, Rouji tanya kepada Yin, mengapa dia tak diberitahu kalau Yin mau memeriksa keluarga Luren.
Yin menjelaskan jika dia merasa ada yang aneh. Rouji lalu ingin kembali ke perguruan Yin saja. Toh mereka sudah menyelesaikan tugas untuk menghabisi Luren. Dengan begitu, Rouji bisa jadi anggota Yin. Namun Yin yang tak mau kembali begitu saja dengan berbagai alasan. Rouji menebak jika Yin hatinya sudah kecantol oleh petugas pengadilan, yaitu Babang Tampan, yang ternyata bernama Sima. Singkat cerita, Rouji pun akhirnya terpaksa percaya dengan alasan yang Yin berikan. Di sisi lain, Babang Tampan masih menyelidiki tentang keterkaitan keluarga Liu, Zhang, dan Lu terhadap kasus pembantaian 18 tahun silam. Kemudian, Babang Tampan memasang pemberitahuan yang mana Yin yang ditetapkan sebagai buron karena Babang melihatnya sebagai asasin. Malam harinya, Babang Tampan masuk ke sebuah panti senang-senang untuk mencari Yin yang kemungkinan ada di sana. Di tempat itu, dia ketemu Rouji yang pakai cadar dan memberinya bunga memabukkan, yang mana bunga itu akan bisa membuka sifat asli seseorang. Namun, perkiraan Rouji meleset, di mana saat Yin Yang dan Babang Tampan ketemu, mereka lalu sepakat untuk memadu kasih. Setelah itu, Yin dan Rouji bertemu dan membahas tentang Sima yang mungkin terkait dengan kasus 18 tahun silam. Besoknya, Sima memberi izin bawahannya untuk memakamkan Luren. Tapi ternyata Yin dan Rouji mengintip dan berspekulasi jika kayaknya Luren belum koit. Mereka selalu mengikuti prosesi tersebut. Seperti biasa, Rouji menembakkan mercon dan Yin menyerang segerombolan itu untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi yang keluar dari dalam peti ternyata adalah Sima si Babang Tampan. Mereka pun akhirnya terpaksa bertarung. Kemudian Rouji turun dan membuka jurus rahasianya, yaitu sihir memori masa lalu. Dia mengembalikan cerita di mana 18 tahun silam terjadi pembantaian keluarga Zhang. Dari situ diketahui bahwa Sima adalah keturunan keluarga Zhang. Tapi yang aneh, Master Wu Yin ada di sana saat kejadian itu. Setelah itu, Yin dan Rouji kabur setelah mengamankan Sima dari memori menyakitkannya. Sima lalu bermimpi buruk dan terbangun di kamarnya. Dan di sisi lain, Yin tengah melamun dan main seruling malam-malam. Rouji kembali mengingatkan Yin jika tugas mereka sudah selesai dan mereka bisa pulang. Tapi Yin kelihatan gak ikhlas buat meninggalkan Sima untuk kembali ke perguruan. Rouji pun bilang jika tidak pulang tidak apa. Kemudian mereka mendapat tugas baru dari Master Wu Yin. Dan saat dibuka, nama yang terpampang untuk dihabisi adalah Sima. Di keesokan harinya, Sima mendatangi kediaman pejabat Liu. Di sana, pejabat Liu lagi enak tertidur dan tak sadar didatangi Sima. Sima menyindir Liu jika hidupnya sudah tenang sampai tidurnya nyenyak semenjak kepergian Luren. Liu lalu bercerita jika hubungannya dengan Zhang dan Lu sangat baik. Namun hal itu berubah semenjak Luren dekat dengan organisasi pembunuh bernama Wu Yin. Menurut cerita Liu, Lu dan Wu Yin bekerja sama menumbangkan Zhang karena mereka iri dengan kesuksesan mereka di dunia persilatan. Liu tak sempat mencegah mereka menghabisi Zhang. Tapi kemudian Lu memberikan surat tanah kediaman Zhang sebagai tutup mulut. Kata Liu, dia cuma menerimanya tapi tak pernah senang-senang dengan benda itu. Sima lalu tanya tentang perguruan Wu Yin, yang mana lalu dijelaskan Liu bahwa mereka adalah sekelompok wanita cantik yang pandai menggoda lawannya supaya tugas mereka berjalan lancar. Sepulangnya ke rumah, Sima didatangi oleh Yin yang akan menjalankan tugas menghabisi Sima. Namun Yin tak tega melakukannya dan malah cabut. Sima lalu mengejarnya dan menanyakan apakah Yin dari perguruan Wu Yin. Sima juga tanya apakah Yin yang menghabisi keluarga Zhang 18 tahun lalu. Yin pun menjelaskan jika dia tak ikut di sana dan tak tahu apapun. Yin pun langsung pergi meskipun Sima tak mempercayainya. Sima lalu mengejar Yin. Dan akhirnya mereka pun saling mencabut pedang karena sudah tak bisa diselesaikan dengan rundingan. Tapi kemudian Yin tak melukai Sima dan dia malah membiarkan Sima melukai dirinya sendiri. Rouji pun datang dan lalu membawa kabur Yin Yang. Sesamanya di penginapan, Master Wu Yin menjenguk Yin yang tengah terluka parah. Dia tahu kalau Yin masih belum bisa melewati ujian perasaan bagi seorang asasin. Namun begitu, Guru Wu Yin tak pernah sekalipun menugaskan Yin untuk menghabisi Sima. Ternyata orang yang merekayasa itu adalah Rouji sendiri. Yin lalu ngelamun kembali ke masa lalu di mana Yin Yang dan Rouji menghadap Master Wu Yin. Sebenarnya Rouji ini berasal dari perguruan lain.
Entah kenapa si Rauji bisa bersama Yin. Yang pasti Yin yang menyelamatkannya dari amukan Master dengan berkata mereka berdua akan sehidup semati. Master yang sudah kalap lalu menyuruh salah seorang murid untuk mengambilkan ulat kembar beracun dengan tujuan untuk mereka telan. Jika ulat itu masih hidup keduanya, maka tak akan beracun. Tapi jika salah satu mati, maka satunya lagi akan sangat beracun. 如果两只骨同时活着，另一只便会其毒无。即使受了伤，也不会死。我一死。 Setelah kembali dari lamunannya, Yin dan Rauji menjadi tidak akrab. Mereka berselisih paham tentang mengapa Rauji tega membohongi Yin yang sudah berbagi nyawa dengannya. Beberapa waktu setelah itu, Master Wu Yin telah bersedia menerima Rauji sebagai anggota Wu Yin. Akan tetapi, Rauji menolaknya dan bilang akan pergi dari Wu Yin. Selama ini, dia tinggal di Wu Yin karena ada Yin Yang. Dan dia akan pergi dari Wu Yin karena Yin sudah tak seperti dulu lagi. Karena itu, Rauji meminta kepada Master agar menghilangkan racun ulat kembar dari tubuh mereka berdua. Namun, kata Master, begitu racun itu ditanam di dalam tubuh, maka sudah tak bisa dikeluarkan. Rauji kemudian mengambil pisaunya dan melukai dirinya sendiri untuk mengeluarkan ulat beracun tersebut. Setelah itu, Rauji pun pamit dari Wu Yin dan segera cabut. Setelah kejadian itu, Master memanggil Yin untuk menghadapnya. Dia menceramai Yin karena dia tak bisa menghilangkan perasaan dalam bertugas, sehingga terjadilah gejolak seperti sekarang ini. Untuk itu, Wu Yin akan mengeluarkan Yin Yang dari perguruan. Yin Yang awalnya tak terima pun akhirnya menerima keputusan sang Master. Namun sebelum dia keluar, Yin tanya mengapa Master muncul saat tragedi 18 tahun silam. Master lalu mengira jika Yin tanya hal itu karena merasa tak enak dengan Sima, karena perguruannya terlibat dalam kasus tersebut. Sang Master lalu menjelaskan jika dia mengenal Lu, Liu, dan Zhang. Lu yang suka mabok dan main wanita punya rencana jahat akan menghabisi Zhang. Liu yang tahu rencana itu lalu memberitahu Wu Yin, namun semua sudah terlambat. Setelah mendengar cerita itu, Yin pun cabut dari Wu Yin. Dia berjalan sambil melamun, sampai akhirnya dia diikuti oleh Sima. Karena kecapean dan terluka, Yin pun akhirnya setengah pingsan. Namun dia ditolong oleh Sima dan dibawa ke gubuk terdekat. Di saat tersadar, Yin kaget karena dia berada di tempat asing dan luka di dadanya sudah diperban. Yin pun langsung mengambil pisaunya, namun dia mengurungkan niat menghabisi orang yang telah membuka bajunya karena tahu orang itu adalah Sima. Sima lalu bilang jika tangannya Yin dingin banget. Karena itu dia ingin menghangatkan Yin Yang. 你的手怎么这么凉？我想让你暖一暖。亲自和解。 Pagi harinya setelah saling menghangatkan diri, Sima bangun dan tak mendapati Yin di sebelahnya. Dia lalu pergi mencari dan ketemulah Yin di pinggir danau. Di saat itu, Yin bilang jika dendam keluarganya Sima, yaitu keluarga Zhang, sudah terbalaskan. Namun di kasus resminya pengadilan, Luren yang sudah koit ternyata akan dihabisi oleh Liu. Oleh karena itu, mereka berdua berencana pergi untuk mengakhirinya. Sementara itu, Rauji kembali ke perguruannya yang lama dan meminta maaf kepada sang Master. Masternya bilang jika Rauji dahulu mengkhianati perguruan karena Yin Yang. Oleh sebab itu, dia merencanakan kejadian ini agar Yin bisa merasakan dikhianati oleh seseorang. Sementara itu, Yin dan Sima sudah tiba di kediaman Liu. Liu pun menyambutnya, yang mana Liu mengaku master dari aliran bernama Pang, yang mana Rauji adalah muridnya. Dan aslinya, Liu ini adalah Jingjing, yang mana Liu yang sebenarnya sudah koit. Dan Jingjing menjadi Liu yang sekarang. Rauji dan Liu palsu lalu menggunakan jurus ilusi mereka untuk menghajar Yin dan Sima. Di saat Sima akan menebas Rauji, Yin menyuruhnya berhenti. Namun Liu palsu menyuruh Rauji untuk menyerang Sima. Tapi Rauji sungkan dengan Yin yang ada di dekatnya. Karena bulat aja, Liu palsu pun menyerang Yin. Tapi serangannya dihadang oleh Rauji. Yin dan Sima lalu menyerang Liu palsu yang ternyata berubah menjadi Jingjing.
Lalu di saat mereka berdua terkena serangan dan jatuh, datanglah Master Wu Yin untuk menolong mereka dan menghilangkan jurus ilusi Jing Jing. Setelah itu, Yin mendatangi Rouji yang tengah meregang nyawa. Rouji cerita sebenarnya dia tahu kalau racun ulat kembar itu palsu, tapi dia berpura-pura nggak tahu agar hubungannya dengan Yin baik-baik saja. Setelah peristiwa itu, Yin dan Sima bertemu untuk yang terakhir kalinya dan memutuskan untuk berpisah. 真的要离开长安吗？后会有期。后会有期。 The end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah dilarang berpura-pura, karena ada yang lebih pandai berpura-pura meskipun mereka cuma pura-pura saja. Seperti biasa Wan, buat kalian yang pengen request film untuk Maman Alur, langsung coret-coret di bawah ya Wan. Akhir kata, Paman nyari rumput buat kambingnya Mbak Iya. Maman mau cabut dan sampai jumpa.